Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman, spesialis BTKV. Saya pada kali ini akan menjelaskan sesuatu yang cukup penting. Setelah operasi jantung, mau apa ya? Nah, kita bahas. Operasi jantung dilakukan untuk membuat pasien dengan sakit jantung koroner atau katup atau penyakit aorta dapat menjalani aktivitas dengan keadaan yang lebih baik. Pasien tetap dapat menjalani hidup sehat setelah operasi jantung, terutama saat menerapkan apa yang perlu dilakukan dan dihindari setelah menjalani operasi. Apa yang terjadi setelah tindakan jantung, Dok? Nah, setelah tindakan, pasien dirawat di unit perawatan intensif selama beberapa hari untuk memantau keadaan secara seksama. Setelah itu, pasien akan menjalani rehabilitasi di ruangan seperti berjalan secara bertahap, menaiki tangga, hingga latihan meniup. Kemudian dilanjutkan dengan program pemulihan yang dapat dilakukan sendiri di rumah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa rehabilitasi jantung itu terdiri atas beberapa fase. Nah, yang kita ketahui memang ada fase 1, fase 2, fase 3. Nah, fase 1 saya mau jelasin dulu sebelumnya, yaitu yang terdiri atas fase selama perawatan dan sebelum operasi dan sesudah operasi. Jadi biasanya pasien waktu masuk 1 atau 2 hari sebelum operasi akan dijelaskan apa itu operasi jantung dan bagaimana program-programnya, dan dilakukan juga penjelasan mengenai gizi, mengenai bagaimana mengurangi nyeri, bagaimana batuk, bagaimana supaya pasien itu tidak tegang atau stres. Nah, biasanya juga dilakukan hospital tour, melihat ruang ICU, ya, melihat juga tempat di mana dioperasi, supaya pasien juga mengetahui tindakan apa yang selanjutnya. Nah, setelah itu operasi 1-2 hari di ICU, dan disitulah dimulai program rehabilitasi. Biasanya pasien sadar setelah 3-4 jam dan mulai lakukan fase pertama tersebut. Operasi jantung mungkin dapat menimbulkan efek samping seperti adanya nyeri otot dan punggung, rasa lelah, kesulitan tidur, dan perubahan nafsu makan. Namun, efek samping ini akan menghilang secara perlahan setelah 4-6 minggu setelah operasi. Beberapa pasien bahkan sudah ada yang bisa melakukan aktivitas normal. Namun, tetap perlu berkonsultasi dengan dokter ya, karena keseluruhan proses pemulihan umumnya akan memakan waktu selama 6-12 minggu. Anjuran apa saja sih, Dok, untuk pasien setelah operasi jantung? Ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan saat sudah pulang ke rumah, yaitu mengawasi tanda-tanda infeksi seperti demam, rasa nyeri yang semakin parah, serta perdarahan pada area luka. Harus rutin membersihkan luka operasi yang sesuai dengan arahan dokter. Rutin kontrol ke dokter dan mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Nah, biasanya nanti dokter ahli gizi akan menjelaskan makanan apa yang cocok sesuai dengan kondisi pasien. Apalagi pasien tuh kadang-kadang mempunyai komorbid, guys, seperti ada diabetes mellitus, ada hipertensi, dan juga ada hiperkolesterolemia atau asam urat tinggi. Ada juga yang mungkin sudah terjadi gangguan ginjal atau yang kita sebut gangguan ginjal kronis, ya itu perlu juga diet yang khusus. Mempertahankan berat badan ideal. Nah, jangan terlalu berat atau jangan terlalu kurus. Nah, ini susah ya, guys. Karena apa? Biasanya pasien-pasien itu ada yang overweight atau obesitas. Dia juga tidak boleh dalam waktu singkat turun berat badannya. Jadi perlu waktu. Nah, jalankan aktivitas yang disarankan secara bertahap dan jangan langsung beraktivitas berat. Betul, setuju. Makanya ada yang kita sebut program tadi, fase 1 selama di rumah sakit, dan ada fase 2. Nah, fase 2 itulah nanti diajarkan program-program apa saja.
Aktivitas apa saja yang direkomendasikan dan bagaimana tahap pemulihan setelah menjalani operasi jantung? Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah tempat rehabilitasi pasien-pasien bedah jantung yang biasa dilakukan di sini. Nah, ada beberapa aktivitas nih yang dapat dilakukan di rumah berdasarkan waktu pemulihan setelah menjalani operasi jantung. Yang pertama itu harus rajin berlatih berjalan kaki ya. Dilakukan selama 5-10 menit dan harus ditingkatkan 1-2 menit sebanyak 2 kali sehari. Latihan bisa dilakukan 45 menit setelah makan. Pastikan berjalan dengan nyaman, boleh langsung berhenti dan beristirahat kalau ada keluhan sesak nafas, nyeri dada, jantung berdebar-debar, atau gejala lainnya. Jika keluhan terus terasa, konsultasikan dengan dokter. Tahap pemulihan di minggu pertama, tetap melakukan aktivitas berjalan tadi. Sudah bisa melakukan aktivitas sedang seperti membuat teh, naik turun tangga, melukis, dan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti kalau menyiapkan makanan kalau memang perlu. Hindari dulu gerakan lengan yang lebar, membungkuk, dan menekuk. Jangan lupa istirahat saat siang hari minimal selama 1 jam. Tahap pemulihan minggu kedua sudah bisa melakukan kegiatan seperti membuat cemilan, merapikan tempat tidur, merapikan rumah, atau merawat tanaman dalam rumah. Udah bisa bepergian nih, tapi jangan terlalu jauh dulu ya. Di minggu ketiga sudah boleh berjalan atau berpergian lebih jauh seperti berbelanja, tapi jangan dorong troli yang berat, belanja yang penuh seperti itu. Tahap pemulihan minggu keempat sudah bisa aktivitas lebih berat lagi dibandingkan sebelumnya. Untuk pasangan yang sudah menikah sudah bisa melakukan hubungan suami istri pada minggu keempat fase pemulihan, tetapi tetap hindari posisi yang menekan area luka ya. Di minggu kelima sudah bisa melakukan aktivitas rutin yang biasanya dilakukan nih, tapi jangan terlalu lama menekuk dan membungkukkan tubuh. Di minggu ke-6 sudah boleh melakukan aktivitas normal dan bekerja seperti biasa. Tapi tetap jangan lupa untuk beristirahat. Nah, mudah kan perawatan setelah operasi jantung? Jadi jangan takut guys untuk melakukan operasi jantung jika memang diperlukan agar menjadi lebih sehat dan fit. Karena ibu tidak bisa untuk pasang ring karena pengobatannya sudah lumayan banyak, jadi dokter mengusulkan untuk tindakan bypass. Awal operasi sih berjalan dengan lancar ya, ibu juga pemulihannya cepat. Cuma memang nafasnya memang ibu agak ini dari awal sebelum tindakan memang agak nggak panjang gitu loh, makanya pemulihan untuk pernapasan kemarin lumayan. Nggak ada keluhan ya, ini tinggal rasakan bekas jahitan aja. Jalan sudah enak ya? Sudah. Belajar olahraga, belajar niup kembali untuk mengembalikan modal pertama sebelum operasi. Jalan ya? Iya, Jalan, naik tangga. Terus pernapasan, materi pernapasan. Iya, makasih banget ya Tuhannya sama kemarin. Setelah diperiksa sama dokter jantung, saya menderita penyakit jantung tersumbat. Berobat ke dokter saya yang dari Sukabumi, katanya saya mengidap penyakit jantung tersumbat ada 3 titik katanya. Terus di ring yang tersumbat yang pertama yang 90%-nya berhasil. Terus yang keduanya yang 60% katanya wah ini udah yang 60% udah beres. Cuma yang pertamanya lagi katanya tersumbat lagi, maka disarankan untuk di bypass. Saya berkompromi dengan keluarga
ya udah sekarang saya memutuskan untuk di bypass. Sudah dioperasi, situ langsung saya nggak tahu sadar diri, tahu-tahu udah ada di ICU, terpasang selang, saya itu merasakan pusing, lemas. Setelah 2 hari di ICU, akhirnya saya kembali ke ruang biasa. Selama perawatan saya melakukan fisioterapi, berjalan bolak-balik, menaiki tangga dan meniup udara untuk latihan nafas. Makannya saya teratur sesuai dengan yang dianjurkan di rumah sakit. Saat ini hanya yang dirasakan bekas operasi, cuma saat batuk saya merasa lindung gitu, takut beda itunya operasinya gimana. Maka saya terasa saat batuk itu saya selalu menahan nyerinya itu. Kebetulan paling rasa pegal pelukannya dan bebas pada tangan, dan kaki sudah jauh lebih baik, nggak terasa nyeri gitu, cuma tinggal di dada yang bekas operasinya aja sedikit gitu. Cuma itu. Terima kasih untuk penanganannya Dr. Raiman yang begitu bagus menanganinya, terutama suster-suster di sini, baik cara makanannya juga teratur, cara apa namanya pelayanannya bagus. Cuma gitu, terima kasih untuk operasi. Jangan takut untuk dioperasi bypass. Bagaimana pasien-pasien pasca bedah jantung melakukan rehabilitasi. Nah, semua tadi sudah kita minta izin kepada pasien untuk bisa dimasukkan ke dalam YouTube channel saya. Nah, begini guys, keberhasilan dari operasi jantung itu sangat ditentukan oleh program pemulihan atau program rehabilitasi jantung yang dilakukan. Tadi saya di awal sudah menjelaskan mengenai fase 1, fase 2. Ya, fase 2 biasanya dilakukan setelah pasien pulang dari rumah sakit. Dan itu bisa berlangsung dalam 1-3 bulan. Nah, fase yang 3 adalah fase jangka panjang, yaitu bahwa kita ketahui bahwa pasien-pasien setelah operasi jantung, pemasangan stent atau ring, ya, itu bukan berarti dia selesai, sembuh, bukan. Tetapi harus dijaga supaya operasinya itu bisa berjalan dengan baik dan perlu dilakukan, yaitu tadi yang kita sebut rehabilitasi fase jangka panjang atau fase 3. Perlu tetap kontrol ke dokter 3 bulan sekali dan makan obat teratur. Dan juga ingat guys, bahwa fase 1 dan fase 2 itu sangat penting. Ya, saya agak sedikit membagi pengalaman saya selama sekolah di Jerman. Di sana kami melakukan rehabilitasi jantung itu merupakan satu kewajiban, keharusan, dan itu ditanggung oleh asuransi kesehatan dan diwajibkan untuk semua pasien melakukan rehabilitasi medik. Nah, biasanya pertama fase 1 di rumah sakit, fase kedua ada yang namanya pusat-pusat rehabilitasi. Nanti bisa melihat sedikit cuplikan mengenai fase 2 di rumah sakit saya di Jerman. Nah, untuk itu kita perlu pikirkan masalah yang ada di Indonesia. Kadang-kala tidak semua asuransi itu menanggung, tetapi BPJS dan beberapa asuransi itu menanggung, dan harus ditanyakan kepada rumah sakit yang Anda melakukan operasi atau tindakan pemasangan cincin. Itu pesan saya guys, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, mohon di kotak komen dan saya akan menjawab. Dan jangan lupa guys, tetap mengikuti konten-konten yang bermanfaat lainnya yang ada di Royman BTKP Channel. Subscribe, like, and share. Salam sehat, Dr. Royman.